Haleluya. Selamat datang, selamat bergabung dalam ibadah raya GPDI City Light Church. Pada hari ini saya yakin, saya percaya walaupun kita beribadah secara online, tapi tidak akan mengurangi sedikit pun pengalaman kita bersama dalam hadirat Tuhan. Ingat baik, saudara sedang tidak menonton, sedang menyaksikan pujian, penyembahan, tidak. Saudara sedang beribadah. Ambil waktu yang terbaik, berikan tempat yang terbaik, dan berikan hati yang terbaik. Saya yakin, saya percaya ibadah pada pagi hari ini akan memberkati semua saudara, juga kita semua yang ada di sini. Secara khusus saya ingin mengucapkan selamat datang bagi semua saudara-saudara yang untuk pertama kali mengikuti ibadah kami GPDI City Light Church, dan juga bagi saudara yang ingin mengenal gereja kami, mencari tahu tentang gereja kami, bahkan ingin atau sudah memutuskan untuk bersama-sama dengan kami, saudara bisa menghubungi nomor WhatsApp, nomor telepon saudara Niko dan saudari Malini di bawah ini. Saudara catat nomornya, ingat baik-baik, karena mereka akan menyambut semua saudara dengan sukacita dan akan memberikan petunjuk, memberikan jawaban. Bahkan jika ada saudara-saudara yang memiliki permohonan doa, saudara bisa WhatsApp ke nomor ini. Mereka akan menyampaikan kepada tim doa dan kita akan berdoa bersama-sama. Karena saya percaya doa orang benar jika didoakan dengan segenap hati, besar kuasanya. Sekali lagi, selamat beribadah, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua dengan limpah. Amin. Haleluya, puji Tuhan, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Bertemu kembali dalam kasih karunia Tuhan. Kita bersama-sama ingin memuji dan memuliakan nama Tuhan pada ibadah pada hari Minggu ini. Mari gunakan hati dan pikiran kita untuk memuliakan dan menyembah Tuhan, agar semuanya dapat kita rasakan betapa baiknya dan indahnya bersama Tuhan. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Sebelumnya kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Terpuji namamu Tuhan, pagi hari ini kami bersyukur, sungguh Engkau Allah yang baik. Engkau memberikan kasih-Mu yang tiada berkesudahan dalam kehidupan kami, dan kami merasakan betapa besar anugerah Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau beribadah Tuhan, kami memuji namamu Tuhan. Tuhan kiranya pimpin ibadah dari awal sampai selesai ibadah ini Tuhan, sehingga kami memperoleh berkat yang luar biasa dari Tuhan dan sukacita yang luar biasa dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap beribadah pagi hari ini, dan kami berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami alahkan doa pagi hari ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Sebelumnya saya akan bacakan di dalam Matius 14 ayat yang ke-31 mulai. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya engkau adalah anak Allah." Puji Tuhan. Mari bersukacita. Katakan, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Hey. Haleluya. Mari semua katakan, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya.
Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Mari angkat suaramu dengan katakan haleluya bagi Tuhan. Semua Haleluya, amin. 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 Haleluya, oh haleluya. haleluya, Haleluya. haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, Sekali lagi katakan haleluya. haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Semua katakan Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulut
tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Yang terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu, Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, saudara. Sebelum saya berikan pengumuman, saya harap untuk tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk persembahan. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami telah memuji Tuhan, sukacita kami ingin pagi hari ini juga ingin memberikan persembahan untuk pekerjaan-Mu ya Tuhan, untuk pelayan-Mu tempat ini. Tuhan, berkati tangan-tangan yang memberikan persembahan, berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, sehingga kami menikmati kasih karunia Tuhan. Puji nama-Mu Tuhan, kami berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara. Persembahan kas pembangunan dan perpuluhan juga bisa dapat ditransfer ke rekening Bank Mandiri untuk bank persembahan kas, dan juga persembahan pembangunan bisa ditransfer ke Bank Mandiri, dan persembahan persepuluhan dapat ditransfer ke Bank BCA. Saudara bisa lihat nomor-nomor rekening tertera di bawah ini. Puji Tuhan, saya akan bacakan pengumuman untuk sepanjang minggu ini dan untuk minggu depan untuk ibadah. Sebentar jam 11 siang ada ibadah sekolah minggu via Zoom. Kemudian pada hari Senin tanggal 1 Februari ada doa pagi atau bedstone jam 5 pagi via Zoom. Kemudian hari Selasa tanggal 2 Februari ada doa pembangunan gereja dimulai jam 7 malam via Zoom. Kemudian hari Rabu tanggal 3 Februari ada Sign Woman jam 4 sore via Zoom. Hari Jumat tanggal 5 Februari ada worship dan fellowship jam 7 malam via Zoom. Kemudian hari Minggu kembali ibadah raya. Untuk ibadah raya pertama jam 7 pagi di Ruko Jati Kramat. Kemudian ibadah raya kedua di Ruko Jati Kramat bisa melalui juga live streaming YouTube dan Facebook. Kemudian ibadah yang ketiga diadakan di Ruko Kerawang mulai jam 5 sore. Demikian pengumuman, dan selamat ulang tahun bagi saudara-saudara yang berulang tahun pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Demikian pengumuman. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk
menyembah Tuhan sebelum kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya. 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 Amen. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya, haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Amin. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Oh, aku ada saat ini, amin, semuanya karena kasih-Mu. Amin, haleluya. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita sembah Yesus. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mau meninggikan Engkau, karena Engkau Allah yang kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari semua angkat suaramu menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau sungguh amat baik, kasih-Mu tak berkesudahan. Terima kasih Yesus,
Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Rasakan kasih Tuhan. Rasakan jamaat Tuhan. Rasakan hadirat Tuhan di tempatmu, di mana engkau berada. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami bersukacita karena Engkau Tuhan yang baik dalam hidup kami. Tuhan, pagi hari ini Tuhan kami mau juga dijamah oleh kebenaran firman-Mu. Engkau telah siapkan hamba-Mu Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kami juga siap Tuhan, hati dan pikiran kami. Kami mau Tuhan diurapi melalui Roh Kudus ketika kami mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur, kami akan sambut firman-Mu dan Engkau urapi hamba-Mu yang akan melayani firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Gembala. Haleluya. Saya yakin, saya percaya semua kita diberkati melalui pujian dan penyembahan. Dan kita yakin apa yang kita lakukan melalui pujian kita, melalui penyembahan kita sudah menyenangkan hati Tuhan. Dan sekarang buka hatimu, bersiaplah karena Tuhan akan memberkati kita semua, saudara dan juga saya, melalui kebenaran firman Tuhan. Mari kita mulai membaca Alkitab kita dalam kitab Kejadian pasal 32 ayat 26 sampai ayat 29. Kejadian pasal 32 ayat 26 sampai 29. Saya akan bacakan untuk saudara. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub.
Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel atau Yisrael. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan engkau dan manusia. Saya ulangi, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Dan bertanyalah Yakub, katakanlah juga siapa namamu? Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Hari ini kita dekat sekali dengan komputer. Umumnya kita kenal, tahu persis komputer itu apa dan bagaimana. Apalagi bagi generasi-generasi yang justru lahir di tahun 80, apalagi yang lahir di tahun 90, apalagi anak-anak yang lahir di tahun 2000 ke atas. Komputer itu sangat dekat sekali dengan generasi ini. Dan baik komputer dalam portable komputer, PC maupun mobile komputer yang kita kenal dengan laptop. Bahkan saudara, handphone kita pun sekarang di dalamnya berisi konten-konten atau berisi aplikasi-aplikasi yang mempunyai keunggulan yang sama dengan komputer yang biasa kita tahu dalam bentuk PC. Ya, kemudian makanya kita kenal apa yang disebut gadget, apa yang disebut dengan pad dan seterusnya. Biasanya saudara ketika komputer mengalami gangguan karena crash mungkin, karena hang mungkin, atau karena membuat tidak berjalan lancar, karena mungkin terlalu crowded lalu lintas yang saudara pakai, atau mungkin juga karena banyaknya waktu yang habis menggunakan laptop saudara, handphone saudara, seringkali terjadi hang, terjadi ke crash dan lain sebagainya. Umumnya ketika kita ingin mengembalikan supaya komputer kita atau laptop kita atau PC kita atau gadget kita berjalan dengan normal, umumnya dilakukan resetting, kembali disetting ulang. Kemudian ketika di reset semuanya seperti down, semuanya seperti off, semuanya sepertinya nggak berfungsi lagi. Kemudian reset itu akan membuat kembali dari titik awal, titik nol. Dan akibatnya semua komposisi, komposisi perangkat itu kembali pada tempatnya, pada bagiannya, pada fungsinya. Dan setelah reset, komputer atau laptop atau PC atau gadget atau pad sekalipun itu akan kembali berjalan dengan normal sebagaimana mestinya. Hari ini saya ingin bicara tentang reset. Bagaimana ada satu waktu dalam hidup kita sebenarnya kita harus reset layaknya komputer. Karena mungkin terlalu crowded, terlalu banyak crashnya, terlalu banyak kapasitasnya, terlalu banyak runningnya, kerjaannya, sehingga akhirnya membuat bebannya semakin berat. Tidak ada cara lain kecuali komputer tersebut di reset. Ketika kita pencet on, off, atau off, kemudian di on lagi, itu namanya reset. Atau dipencet off yang lama, kemudian dipencet on-nya yang lama, itu artinya reset. Reset itu baik untuk mengembalikan perangkat-perangkat tadi pada posisi semula, dan fungsinya kembali pada fungsi-fungsi awal. Reset. Saudara, kisah tentang Yakub adalah sebuah kisah yang tadi barusan kita baca dalam Kejadian pasal 32 ayat 26 sampai 29, ketika dia bertemu dengan Tuhan, kemudian dia bergumul dengan Tuhan, dan kemudian Tuhan bertanya kepadanya, siapa namamu? Dan dia bilang Yakub. Dan kemudian namamu hari ini bukan lagi Yakub tapi Israel. Dan kemudian Tuhan memberkati Yakub. Ini adalah waktu di mana Yakub mengalami reset dalam hidupnya. Siapa Yakub? Yakub saudara dari sejak yang pertama kita temukan, sejak proses kelahirannya saja sudah bermasalah. Karena kita tahu kemudian waktu lahir saudara kembar yang lain yaitu Esau. Ketika Esau keluar pertama dan dinamai Esau, tiba-tiba tangannya Yakub, tangannya adiknya, waktu itu belum ada namanya, memegang tumitnya Esau. Makanya kemudian yang lahir berikutnya dinamai Akov, artinya tumit.
Yakub itu tadinya berasal dari kata Akov. Maka kenapa? Karena pada saat itu Yakub sedang memegang tumitnya Esau, Akov. Seolah-olah si Akov ini tidak ingin Esau duluan, tidak ingin Esau keluar duluan, tidak ingin Esau yang menang. Seolah-olah seperti itu, saudara. Ini bukan sebuah sifat yang baik sebenarnya. Dari kecil saja dia ingin dia yang menang, dia ingin dia yang terutama. Berapa banyak di antara kita dalam hidup kita mungkin tidak seperti proses kelahirannya Yakub atau Akov, ya, tapi seringkali kita ingin kitalah yang dapat, kitalah yang memperoleh, kita yang harusnya menang, kita yang harusnya dimengerti dan orang lain harus mengerti apa yang kita mau. Kita inginnya bahwa kita yang harus ada di posisi yang paling terdepan dan biarkan yang lain ada di paling belakang. Seringkali dalam hidup kita tanpa kita sadar mungkin pengalaman kita seperti halnya waktu Yakub atau Akov ini lahir. Nggak rela ada orang lain lebih baik. Nggak rela ada orang lain lebih berhasil. Saudara harus tahu ini satu karakter perilaku yang sebenarnya tidak baik. Dan itu sudah terlihat dari kandungan pada saat proses kelahirannya Yakub. Maka kalau kita lihat Yakub atau Akov ini satu gambaran sesuatu yang nggak baik dalam hidup Yakub. Bahkan kemudian saudara lihat ketika dia mulai agak dewasa, dia melakukan yang kedua, manipulasi. Siapa yang dimanipulasi? Kembarnya sendiri Esau. Karena Esau baru pulang dari ladang, ya, lelah, capek, ya, dan kemudian kebetulan Yakub sedang memasak, atau mungkin Yakub sengaja memasak. Ya, dan kemudian waktu Esau minta layaknya saudara kembar, minta bagian, dan tiba-tiba Yakub nuntut hak kesulungan. Ya karena lapar ya udah ambil, tunggu dulu, harus bersumpah, harus kasih, ya saya kasih ya, gitu ya. Jadi bentuk manipulasi. Jadi kalau lihat dari situ hatinya nggak baik, memberi makan, tapi maksudnya nggak baik. Ada berapa banyak orang seolah-olah ingin berbuat baik, tapi dengan tujuan maksud yang tidak baik. Ingin seperti dilihat baik, tapi hatinya nggak beres. Dan ini adalah bagian dari kisah hidup Yakub. Makanya kemudian saudara yang memberi arti Yakob itu penipu adalah Esau. Karena kita tahu di kemudian hari akhirnya Yakub merampas hak kesulungan Esau. Sehingga Esau marah, sehingga Esau berkata begini, memang dia itu dalam bahasa Ibrani, Akov ya Akov. Nah, Akov ya Akov memang itu penipu ulung. Jadi Akov itu tumit, tapi ketika namanya menjadi Akov ya Akov, itu jadi akhirnya penipu yang ulung. Nah, maka kemudian kita memahami arti nama Yakob itu jadi penipu. Ya, karena apa? Dia berhasil memanipulasi sejak awal dan benar saudara, dia berhasil merampas hak kesulungannya Esau. Hal yang ketiga, Yakub ini juga bisa dikategorikan orang yang munafik, saudara. Kenapa saya bilang munafik? Sudah kali Ishak ayahnya sudah tua, ya. Kemudian kalau saudara umpamanya baca dalam Kejadian 27 ayat 18 dan 19, mamanya Ribka memasakkan makanan kesukaan Ishak, kemudian Yakub membawa makanan itu kepada Ishak, bapaknya. Kalau saudara perhatikan, kemudian Ishak bertanya, siapakah engkau? Ya, dan ini jawabannya Yakub. Yakub bilang, Esau, Pak. Jadi saudara lihat ada kemunafikan, ya. Ini satu bentuk hal yang lain yang bohong, munafik, penipu, rasanya lengkap dalam diri Yakub. Akibatnya adalah hak orang itu hilang, itu yang keempat. Hak orang, hak yang harusnya didapat oleh Esau itu hilang. Yakub benar-benar berhasil merampas hak kesulungan dari Esau. Dan kemudian setelah dia rampas, yang kelima itu kalau saudara temukan, dia lari ke Mesopotamia, meninggalkan rumah. Ini salah satu bentuk seorang yang pengecut. Jadi rasanya saudara, nggak ada yang baik dalam diri Yakub, ya. Dari proses kelahirannya yang pertama, dia sudah nggak rela kalau ada orang yang lebih baik, yang lebih dulu.
Yang kedua, dia memanipulasi kakaknya sendiri. Kakak kembarnya memang hanya lahir beberapa detik saja. Ya, dengan menukar hak kesulungan dengan bubur atau sok merah. Ya, dan yang ketiga, saudara lihat Yakub itu seorang yang munafik. Bayangkan dia berpakaian seolah-olah manis, ya, papa, dan dia bohong. Ditanya ke papanya, siapa engkau? Dan dia bilang, Esau, Pak. Dan yang terakhir, yang keempat, saudari, yang keempat, akhirnya dia berhasil merampas ketika Ishak memberkati yang sulung. Semua yang sulung menjadi bagiannya Yakub. Esau pulang dari ladang, Esau tahu, Esau marah sekali. Kelakuan adiknya yang benar-benar sudah merampas. Karena kemarahan itu, Yakub tidak berani menghadapi masalah. Malah dia lari meninggalkan masalah. Mungkin di antara saudara nggak ada lah yang menyaksikan tayangan ini. Tapi mungkin beberapa orang di luar sana suka sekali ya lari dari masalah. Takut dari masalah. Nggak berani menghadapi masalah. Dan itulah yang dihadapi oleh Yakub. Sehingga pada posisi Kejadian 32 ayat 26 ayat 29. Yakub dikuasai rasa takut. Karena akhirnya dia harus bertemu dengan saudara kembarnya Esau. Rasa takut itu luar biasa sekali menguasai diri Yakub. Sampai saudara dia di sungai Yabok itu dia seberangkan seluruh istri-istrinya, anak-anaknya, dan dia seorang diri di Yabok, di pinggir sungai Yabok. Karena benar-benar dia mengalami rasa takut yang luar biasa. Di saat dia tidak berdaya, di saat dia mengalami rasa takut yang luar biasa, disitulah Tuhan datang menghampiri Yakub. Terjadi pergulatan yang luar biasa. Yakub nggak mau kalah karena akhirnya saya yakin Yakub sadar orang ini bukan orang biasa, ini bukan manusia biasa. Keyakinan itu yang membuat Yakub berpikir hanya dia yang bisa membebaskan aku dari cengkraman atau dari rencana jahat kakak kembarnya untuk membunuh Yakub. Karena dia tahu Esau ingin membunuh dia, makanya dia lari. Hanya orang ini yang bisa menyelamatkan aku, hanya orang ini yang bisa menolong aku. Maka dia bergulat, ya. Wrestling, kata bergulat itu artinya dia peluk dan dia nggak mau melepaskan diri. Coba saudara lihat, kalau ada pertandingan gulat, ya, itu beda dengan pertandingan bela diri yang lain, ya. Biasanya pertandingan diri yang lain tuh orang musuhnya itu selalu jaga jarak, pukul lari, pukul lari gitu ya, nggak mau mendekat, hati-hati sekali. Tapi kali ini beda, ini Alkitab bilang bergulat. Artinya kalau bergulat dia harus mendekat, dia harus rapat, dia harus memeluk orang ini. Dan ini adalah cara yang terbaik untuk bisa melihat pemulihan dalam diri saudara, yaitu mendekat, merapat, peluk erat-erat. Jangan biarkan lepas. Itu yang dilakukan oleh Yakub. Atau Esau menamakan Akov, ya Akov. Ini si penipu ulung. Itu yang dilakukan oleh Yakub. Yakub tahu bahwa dia jahat, dia nggak baik. Sejak lahir saja dia nggak mau kalah. Dia sudah melakukan manipulasi, dia sudah menipu, dia sudah munafik. Dia nggak ada integritas, dia seorang pengecut. Dan sekarang dia sadar betul gak ada yang bisa tolong kecuali orang yang satu ini. Maka dia pegang orang ini, gak mau lepaskan. Itu bergulat artinya dia pegang, dia peluk. Ya, bisa dibayangkan mungkin malaikat Tuhan atau Tuhan mau berusaha lepas, enggak, dia gak mau lepas. Ya, dia kancing terus. Ya, istilahnya kalau di gulat itu kunci. Wah, gak mau lepas. Ya akhirnya gak ada cara lain, saudara. Tuhan mesti mempelecok kakinya. Akhirnya dia yang tegak, jadi bengkok. Tapi gak berarti dia lepas, dia terpegang, saudara. Kadang-kadang pengalaman kita mendekati dengan Tuhan bukan hal yang selalu manis. Seringkali justru semakin dekat kayaknya kaki kita terpelecok. Justru ada aja yang gak enak kita hadapi. Ada aja yang sukar yang kita hadapi. Ada aja yang sulit kita hadapi. Tapi bukan berarti Tuhan gak suka. Tuhan ingin melihat apakah saudara sungguh-sungguh mengikat diri dengan Tuhan. Apakah sungguh-sungguh saudara ingin merapatkan diri dengan Tuhan. Apakah benar-benar sungguh-sungguh Tuhan, saudara ingin sungguh-sungguh melekatkan diri dengan Tuhan. Karena ini gulat. Yakub gak kemudian, aduh sakit udah. Gak begitu saudara. Begitu dia dikelotok, wah dia tahu. Dia makin rapat saudara, dia makin dekat.
Saya nggak tahu masalah apa yang saudara hadapi, tapi jangan hanya masalah sedikit saudara udah nggak mau ke gereja. Hanya tersinggung sedikit saudara nggak mau berbakti. Hanya tersinggung sedikit saudara nggak mau berteman lagi dengan sesama jemaat. Saya pikir ada yang salah dalam diri saudara dan nggak heran saudara, dan kemudian saudara nuntut minta diberkati, yang nggak sulit loh saudara. Yakub menjadi pelajaran yang penting. Dia tahu ini Tuhan, dia nggak mau pisahkan. Sekalipun sakit, dia tahu tetap ini Tuhan. Maka dia bilang dia nggak akan lepaskan. Sampai Tuhannya bilang, lepaskan aku karena fajar menyingsing. Tuhan menyampaikan sesuatu yang membuat Yakub sadar lagi. Waduh, ini benar-benar Tuhan. Karena kalau fajar menyingsing, berarti terang. Itu berarti Yakub bisa melihat siapa orang ini. Dan kalau Yakub bisa melihat Tuhan, saat itu juga Yakub mati. Makanya kalau saudara baca ayat-ayat selanjutnya ya, itu kan Tuhan sendiri yang bilang orang ini telah bergulat dengan Tuhan, orang ini tetap tapi nggak mati. Dia bergumul, dia bilang aku tidak akan melepaskan engkau sebelum engkau memberkati aku. Mari kita lihat apa yang dilakukan oleh Tuhan. Ini kemudian Tuhan bilang sama Yakub, bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Apakah Tuhan tidak tahu? Tuhan tahu. Apakah Tuhan gak kenal ini orang namanya Yakub? Allah kita Allah yang maha tahu. Tapi seringkali Tuhan ingin mengembalikan posisi Yakub sesungguhnya. Maka waktu Tuhan tanya, siapakah namamu? Sahutnya Yakub. Pertanyaan ini sama. Pernah dilontarkan juga oleh Ishak, ayah mereka. Ingat tadi dalam Kejadian 25 Dalam Kejadian 27 ketika Yakub membawa makanan, pertanyaan yang sama muncul. Karena ini adalah titik awal kehancuran Yakub. Dan kemudian Ishak bertanya, siapakah engkau? Siapa namamu? Sama persis dengan apa yang dikatakan oleh malaikat. Siapa namamu? Kali ini Yakub tidak mau bilang aku Esau, enggak. Yakub harus kembali riset, kembali pada posisi semula. Dia bukan Esau, dia Yakub. Kalau saudara ingin melihat kekacauan, kesemberautan dalam hidupmu kembali pulih, untuk menikmati riset, pertama harus saudara pastikan saudara kembali pada posisi saudara semula. Ada beberapa di antara saudara yang sementara mengikuti khotbah ini, sebenarnya saudara sudah sedikit bergeser dari panggilan saudara semula. Dulu saudara seorang pelayan yang mencintai pekerjaan Tuhan. Tapi sekarang saudara tetap pelayan juga, tapi tidak lagi mencintai Tuhan seperti sedia kala. Saudara tetap pelayan, tetapi saudara lebih mencintai bisnis saudara. Lebih mencintai pekerjaan saudara. Hari ini saudara, Tuhan mau kita reset kembali. Engkau harus kembali pada posisimu semula. Ya, engkau pelayan, tapi engkau juga tetap mencintai Tuhan. Tetap mencintai pelayanan. Reset itu penting. Itu yang dilakukan oleh Tuhan kepada Yakub. Siapa namamu? Dan akhirnya Yakub berkata, Yakub. Pada saat dia berkata Yakub, saudara, maka Tuhan berkata, sejak saat ini namamu bukan lagi Yakub, tapi namamu Israel. Kata Israel, El itu nama Allah. El Shaddai, Elohim. Tuhan menempatkan dalam diri seorang yang bernama Yakub tentang keilahian. Nama Allah Israel, ada yang ilahi sekarang di dalam nama seorang Israel. Saya mau katakan ketika Tuhan ingin mengembalikan posisi saudara pada posisi yang sebelumnya, hal yang berikut, hal yang kedua yang Tuhan ingin lakukan adalah Tuhan ingin memastikan yang ilahi itu bekerja dalam hidup saudara. Maka percayalah saudara, kalau yang ilahi itu bekerja dalam hidup saudara, yang ilahi itu ada dalam hidup saudara, hal yang selanjutnya ayat 29 bagian terakhir, lalu diberkatinya Yakub di situ. Setelah yang ilahi ada dalam diri kita, maka step berikutnya, yang ketiga adalah kita akan menerima berkat Tuhan. Haleluya. Kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya.
Ini menjadi keyakinan saya. Kalau kita reset pada posisi kita semula. Hal yang berikut, yang ilahi akan bekerja dalam diri kita. Yang ilahi akan ada dalam diri kita. Hal yang berikut, kita akan menikmati berkat Tuhan. Balikan posisi saudara pada tempatnya yang semula. Karena untuk itu saudara dipanggil. Menjadi berkat. Kembalikan posisi saudara pada tempat semula. Saudara dipanggil untuk benar-benar mengalami kuasa keselamatan yang sesungguhnya. Nah setelah itu saudara percayalah yang ilahi akan bekerja di dalam diri saudara. Kita boleh gagal beberapa kali, tapi jangan biarkan yang ilahi udah gak ada dalam diri saudara. Yang ilahi itu tetap ada dalam diri saudara. Yakub raja Israel, bukan seorang yang sempurna-sempurna amat saudara. Tapi ada satu waktu dia gagal. Waktu dia gagal, dia jatuh dalam dosa. Dia tahu dia akan kehilangan segala-galanya. Sehingga dalam Mazmur 51 dia berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, jangan ambil rohmu dariku. Daud sadar benar yang ilahi itu gak boleh hilang. Hari ini saya mau katakan kepada saudara, Tuhan mengasihi saudara. Dan Tuhan ingin saudara menikmati berkat Tuhan. Tapi sebelum saudara menikmati berkat Tuhan yang besar dan ajaib, saudara harus pastikan yang ilahi itu ada dalam hidup saudara. Apa yang dialami oleh Yakub menjadi contoh yang luar biasa baiknya. Ketika yang ilahi itu bekerja dalam hidupnya, kita tahu kisah selanjutnya. Keadaan boleh gak baik, tapi Yakub tetap baik. Kisah selanjutnya, pertemuannya dengan Esau berjalan dengan lancar. Tidak ada yang seperti yang dipikirkan oleh Yakub bunuh-membunuh, karena Esau sudah membawa 400 pasukan. Esau sudah siap-siap, tapi apa yang dialami oleh Yakub itu menjadi sesuatu modal yang luar biasa, sehingga ketika Yakub menghadapi Esau 7 kali dia jatuh tersungkur. 7 kali dia tersungkur, dia bangun, dia maju lagi. Dia sungkur lagi, dia maju lagi. Dia tersungkur lagi, dia bangkit lagi, dia maju lagi. Siapa yang tahan saudara melihat adiknya sendiri tersungkur menyembah? Apa yang bisa membuat Yakub yang tadinya saya bilang tadi itu manipulatif, pengecut, munafik, pembohong, ya, nggak suka yang ada yang lebih baik. Karena Yakub awalnya sudah mempersiapkan kekayaannya, dia mau show off tadinya, karena dia sebelum dia ketemu sama Esau dia sudah persiapkan harta kekayaannya, dia pengen tunjukkan bahwa dia mau diberkati. Tapi kali ini Yakub nggak mau tunjukkan apa yang dia miliki. Yang dia tunjukkan sekarang adalah sebuah yang ilahi bekerja dalam dirinya. Dia jatuh tersungkur 7 kali. Esau nggak tahan saudara. Esau berlari mendekati Yakub. Esau memeluk Yakub. Dan pulihlah hubungan saudara kembar tersebut. Kenapa? Karena yang ilahi sedang bekerja dalam diri Yakub. Hanya orang yang ilahi itu ada dalam dirinya bisa membuat seseorang itu mengampuni orang lain. Bisa membuat seseorang itu merendahkan diri. Bisa bisa membuat seseorang itu lebih dulu mencuci kaki orang yang sudah menyakiti orang lain. Orang itu. Hanya yang ilahi ketika yang bekerja. Maka kita akan temukan sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Dan akibatnya adalah ada berkat-berkat yang luar biasa dialami oleh Yakub. Bahkan ketika 7 tahun kelaparan tiba, ya, Yakub masih bisa diselamatkan karena satu anaknya terlebih dahulu ada di Mesir, dan karena agenda Tuhan yang ajaib tersebut, Yakub dapat menikmati hari tua yang berkelimpahan di tanah Goshen. Karena apa? Yakub sudah riset. Saya ingin saudara hari ini, apa yang saudara alami saya nggak tahu. Tapi pastikan kita harus riset. Saya ingin tutup dengan kisah Petrus. Petrus adalah seorang yang mengalami riset dalam hidupnya. Siapa Petrus sebelumnya? Petrus sebelumnya adalah seorang nelayan. Dan kemudian dipanggil oleh Tuhan. Terima panggilan. Sehingga dia dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Tapi di akhir sebelum Yesus mati di Golgota, sesuatu yang sangat memalukan dilakukan oleh Petrus. Dia menyangkal Yesus 3 kali. Dia meninggalkan Yesus. Dan yang lebih tragis menurut saya, dia tinggalkan panggilan, kembali menjadi penjala ikan.
Sudah lagi tidak peduli dengan manusia, penjalan manusia. Dia lupakan, forget it mungkin menurut dia. Tapi ada satu waktu Tuhan datang kepada Simon Petrus. Tuhan ingin meriset Petrus. Petrus dengan segala keterbatasan, dengan kekurangan. Petrus dengan segala hal yang sudah jahat, sudah menyakitkan hati Tuhan yang dia lakukan. Dia datang kepada Tuhan dan Yesus berkata kepada Petrus, kalau saudara baca Yohanes 21 ayat 15 sampai 18. Yesus berkata, hai Simon anak Yahya, apakah engkau mengasihi aku? Yesus ingin menarik Petrus kembali kepada cinta yang mula-mula. Reset. Kembali kepada posisi yang mula-mula. Melakukan segala sesuatu karena cinta. Karena kasih. Petrus berkata, engkau tahu guru, aku sangat mengasihimu. Yesus berkata, kalau gitu oke, gembalakanlah domba-dombaku. Petrus pikir sudah selesai. No, Yesus ingin pastikan benar-benar dia benar-benar mengasihi. Kedua kali Yesus tanya, Simon anak Yahya, apakah engkau mengasihi aku? Simon, tuh guru aku, engkau tahu. Nah ini mungkin agak sedikit emosi. Engkau tahu kayak nggak tahu aja, aku mengasihimu. Oke, kalau begitu gembalakanlah domba-dombaku. Tapi yang tidak disangka oleh Petrus, untuk ketiga kali Yesus bertanya kepada Simon, Simon anak Yahya, apakah engkau mengasihi aku? Maka Alkitab berkata sedih hati Simon. Karena Yesus bertanya untuk ketiga kalinya. Ada banyak aspek membuat Simon sedih. Tapi yang pasti hal itu Simon kembali ke titik nol. Reset. Untuk benar-benar melakukan segala sesuatu. Karena dia mengasihi Tuhan. Kita tahu akhir kisah Simon Petrus. Dia sebagai pelayan Tuhan, sebagai rasul. Bahkan di akhir hidupnya tetap mempertahankan Yesus. Bahkan dia mati disalib dengan kepala di bawah, tapi tidak mengubahnya kecintaannya kepada Yesus, Bapa yang baik yang telah lebih dulu mengasihinya. Maka kembali di riset ketika Petrus sedih dan Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara, hari ini kita perlu kembali riset. Saya nggak tahu ada hal-hal yang mungkin yang salah, yang keliru yang kita hadapi. Tapi pastikan kita kembali pada posisi yang semula. Bahwa benar-benar saudara dan saya sangat mencintai Tuhan. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita buat. Karena kita sangat mencintai Tuhan. Kalau itu yang kita lakukan, percayalah saudara. Ketika kita riset, maka yang ilahi akan bekerja dalam diri kita. Dan itu dialami oleh Petrus. Yang ilahi. Sorry. Yang ilahi bekerja di dalam diri Petrus. Petrus berdiri, satu kali dia berkhotbah, 3.000 orang bertobat. 3.000 orang menyerahkan diri. Kalau bukan yang ilahi bekerja dalam diri Petrus, gak mungkin Petrus bisa membuat 3.000 orang bertobat. Dan sepanjang hidup Petrus bukan hanya diberkati, tapi Petrus sudah dapat menjadi berkat. Target kita bukan hanya diberkati, tapi target kita menjadi berkat. Dan saya percaya firman Tuhan hari ini kembali mengingatkan kita betapa pentingnya dalam hidup kita. Untuk pastikan kita berada di dalam posisi yang semula. Kalau tidak, minta Tuhan reset aku Tuhan. Kalau saudara masih benci, sebel sama anak sendiri, sebel, benci sama mama sendiri, papa sendiri, mertua, cucu mungkin kalau sudah orang tua, opa, oma, hari ini saya mau katakan reset. Karena itu bukan posisimu. Posisi kita adalah mengasihi Tuhan. Dan orang yang mengasihi Tuhan pasti mengasihi yang lain. Pasti mengasihi sesama. Karena tidak mungkin kita bisa berkata aku mengasihimu Tuhan, tapi kita membenci orang lain. Reset. Hari ini kita reset. Dengan segala rendah hati saya mau katakan, kalaupun saya ada salah di mata saudara, mohon maaf. Karena saya ingin tetap mengasihi saudara. Karena bentuk kasih Tuhan yang ada dalam diri saya adalah saya harus tetap mengasihi orang-orang yang ada di sekitar saya. Reset. Kembali pada titik awal. Karena Tuhan punya rencana yang besar.
dalam hidup saudara dan dalam hidup saya. Tuhan memberkati kita semua dengan limpah. Amin. Mari kita teduhkan hati kita mau berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah datang kepada kami. Seberapa banyak kami yang mendengarkan firman-Mu, kami yang ada menyaksikan firman, mengikuti ibadah ini. Kami percaya firman-Mu hari ini adalah firman yang ditujukan khusus buat kami, bukan buat orang lain, buat kami. Bahwa kami harus riset kembali pada posisi kami semula. Untuk menerima yang ilahi dan kemudian menerima berkat Tuhan. Mau berdoa buat setiap anak-anak-Mu hari ini pada saat mereka menyaksikan dan mengikuti ibadah ini. Jamah hati mereka Tuhan pulihkan. Hapuskan semua kebencian, hapuskan semua kemarahan, hapuskan semua kekecewaan, hapuskan semua kekesalan. Dalam nama Yesus, kami akan belajar mengasihi justru orang-orang yang sudah menyakiti hati kami. Dan itu adalah bentuk bahwa kami sudah berada pada posisi kami yang semula. Sebagai orang-orang yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan, dan mengasihi sesama. Terima kasih buat firman-Mu, berkati semua umat ketebusan-Mu. Siapapun mereka yang menyaksikan dan mengikuti ibadah ini, diberkati Tuhan. Kalau ada pergumulan-pergumulan khusus, diberikan kemenangan. Kalau berdoa buat mereka yang sakit hari ini, dalam nama Yesus, mujizat Tuhan terjadi, kesembuhan terjadi. Proteksi darah anak domba Allah membungkus semua anak-anak-Mu. Sehingga tidak ada yang terlewatkan. Semua dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan yang sempurna. Semua kami di sini diberkati Tuhan. Tidak ada yang terkecuali. Dan kami percaya bersama dengan Tuhan, kami akan melangkah dari kemuliaan kepada kemuliaan. Bersama dengan Tuhan, kami akan terus melangkah dari kemenangan kepada kemenangan. Bersama dengan Tuhan. Ada berkat-berkat yang besar yang Kau siapkan bagi kami. Dan kami akan berjalan dari berkat kepada berkat yang lebih besar. Ini doa dan syukur kami Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu. Kami percaya kami diberkati Tuhan. Kami berdoa gereja-Mu juga akan diberkati Tuhan. GPDI City Light Church ini akan diberkati Tuhan. Bahkan setiapapun yang sedang mengikuti khotbah ibadah hari ini diberkati Tuhan. Semua kami diberkati Tuhan. Ini doa dan syukur kami. Kami berdoa, kami mengucap syukur alaskan semua. Tidak dengan nama lain, dalam satu nama yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah, sahabat-sahabat Kristus, pahlawan yang gagah berani, arahkanlah hatimu kepada Tuhan sekarang. Mari, angkat kedua belah tanganmu menengadah ke surga dan terimalah berkat, penuh berkat, curahan berkat, berkat jasmani dan berkat rohani, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang, pertolongan, kekuatan dari Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup, persekutuan, penghiburan, sukacita, bahkan karunia-karunia kuasa Roh Kudus menuntun, memimpin, menyertai kita semua. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari semua yang percaya katakan amin. Haleluya.
Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.